Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Tawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur ricuh karena warga nekat membobol pagar. Bahkan seorang peserta vaksinasi massal nyaris pingsan. Aksi ratusan warga membobol pintu pagar Gor Tawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur terjadi saat mengikuti vaksin COVID-19 yang diselenggarakan Polresta Banyuwangi. Pembobolan pagar terjadi karena sejumlah petugas keamanan tidak sebanding dengan warga yang terlanjur membuat kerumunan. Saking membludaknya warga, ada peserta vaksinasi yang terjatuh dan nyaris pingsan terdorong warga. Petugas gabungan akhirnya berhasil menertibkan kerumunan massa untuk menghindari penyebaran dan penularan COVID-19. Bukan dibubarkan, kita atur antriannya. Kita terima kasih, ini masyarakat yang luar biasa terkait tanggapan ini. Namun tertib terkait protokol kesehatan dan alhamdulillah mereka mengikuti dan saat ini berjalan mengalir sesuai dengan tahapan yang ada. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gor Tawang Alun dapat dilanjutkan dengan melibatkan lebih dari 25 tenaga medis dari sejumlah puskesmas di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksinasi terus gencar dilakukan di sejumlah daerah. Sayangnya pelaksanaan vaksinasi ini menimbulkan kerumunan dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Di Semarang, Jawa Tengah, ribuan warga berkerumun untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang digelar di Gedung Olahraga Jatidiri. Penumpukan warga ini terjadi akibat banyaknya warga yang hadir tidak sesuai jadwal. Sejumlah warga terpaksa batal divaksin karena terlalu lama menunggu dan khawatir dengan kerumunan yang terjadi. Ibu kenapa di sini? Iya. Terus berarti lihat kondisi kayak gini, ibu gimana? Kecewa nggak, Bu? Iya, kecewa dong, Mas. Kecewanya gimana? Antusiasme warga untuk divaksin juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Hanya sebagian saja yang menjaga jarak, sementara sebagian lagi mengabaikan protokol kesehatan. Antrean sudah terjadi sejak pagi sebelum jadwal yang ditentukan. Padahal warga sudah diminta daftar secara online agar tidak terjadi penumpukan. Kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi juga terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Tingginya antusias warga yang akan melaksanakan vaksinasi gratis ini membuat protokol COVID-19 terabaikan. Meski petugas berkali-kali mengingatkan warga agar tak berkerumun, namun banyaknya warga membuat petugas kewalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, Jawa Barat nyaris menampung 400 pasien COVID-19. 6 tenda darurat yang tersedia diharapkan dapat menampung para pasien. Lonjakan kasus positif COVID-19 tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di Kota Bekasi. Hal ini terlihat dari RSUD Kota Bekasi yang sudah tidak ada menampung lagi pasien yang datang ke RSUD Kota Bekasi ini karena memang dari 400 kapasitas yang ada, pasien yang sudah terdaftar ini sebanyak 368 pasien dan ini sudah terlihat sangat dekat sekali dengan angka melebihi dari kapasitas, maka pendirian tenda darurat ini masih tetap difungsikan. Ada 6 tenda darurat yang difungsikan RSUD Kota Bekasi. Dalam hal ini bekerja sama dengan Kemensos dan juga ada dari BNPB dan juga dari Menkes. Tentu hal ini untuk sinergi menanggapi dari persoalan masalah COVID-19 yang ada di Kota Bekasi. Jika dilihat memang untuk satu tenda sendiri ini difungsikan tidak lebih dari 20 orang. Ini artinya ada 6 tenda, maka tidak lebih dari 120 kapasitas yang nanti akan disediakan untuk di tenda darurat sendiri. Dari tim nakes sendiri ini masih tetap melengkapi dengan APD, tentu ini dijaga untuk tetap tidak terkontaminasi dengan virus COVID. Dari Bekasi, Riki Iskandar, Sugi Cahyadi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien COVID-19 yang terus melonjak memaksa rumah sakit harus memfungsikan instalasi gawat darurat sebagai tempat perawat. Akibatnya, tenda darurat menjadi alternatif IGD di sejumlah rumah sakit.
5 tenda darurat dipasang di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat agar tidak ada lagi pasien COVID-19 yang terlantar di pelataran karena lonjakan kasus. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti selimut, kasur hingga pelbet juga disiapkan Kementerian Sosial. Wali Kota Bekasi juga akan menyiapkan rumah sakit daerah dan swasta di setiap kecamatan karena 30% pasien COVID berasal dari luar Bekasi. Ia meyakini tenaga kesehatan sudah cukup mengatasi lonjakan tetapi berharap insentif untuk mereka ditambah. Insya Allah kalau personil sih kita banyak lah. Personil dengan rumah sakit swasta kayak vaksin aja kemarin kita bisa minta 400 vaksinator. Insya Allah kalau personil. Kalau kurang kita tambah lagi. Yang perlu ditambah adalah insentifnya, ya. Insentifnya. Kalau personil insya Allah. Tenda darurat juga didirikan di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, Jawa Timur. Tenda ini sebagai pengganti ruang unit gawat darurat non-COVID-19 karena ruangan IGD difungsikan sebagai ruang perawatan COVID-19 setelah ruangan lain penuh terisi. Jumlah pasien diperkirakan akan meningkat karena dalam sehari saja bisa menerima 5 hingga 10 pasien rujukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah gencar melakukan vaksinasi COVID-19 massal. Presiden Joko Widodo turun langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di sejumlah lokasi di Jakarta. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Vaksinasi ini juga digelar serentak di seluruh Polda di seluruh Indonesia. Presiden berharap target 1 juta vaksinasi per hari bisa tercapai Juli nanti. Saya berharap dimulai hari ini target 1 juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli dan nanti bulan Agustus akan kita beri target 2 kali dari yang ada sekarang ini. Vaksinasi COVID-19 massal juga digelar di Gelora Bung Karno. Vaksinasi gratis dari pemerintah ini diberikan kepada warga yang memiliki KTP Jakarta atau berdomisili Jakarta. Dengan minimal umur 18 tahun dan belum lansia. Sekitar 10.000 warga Jakarta diperkirakan mengikuti program vaksinasi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan takut divaksin. Vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Dan pemirsa, di berita selanjutnya, penyesalan mendalam dirasakan Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmantono usai mencoba menyelamatkan pasien kritis COVID-19. Meski telah berusaha semaksimal mungkin, nyawa pasien tersebut tidak tertolong. AKBP Antonius Agus Rahmanto, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, tak kuasa menahan tangis usai mengetahui pasien kritis COVID-19 yang coba diselamatkannya meninggal dunia. Sebelumnya, Agus terpaksa mengambil keputusan untuk mengevakuasi seorang pasien kritis COVID-19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan mengenakan APD, Agus bersama petugas lain akhirnya langsung menggotong korban dari rumahnya lantaran ambulans yang tak kunjung tiba. Korban kemudian dibawa menggunakan mobil milik warga ke RSUD Pasar Minggu. Namun takdir berkata lain, nyawa korban tidak tertolong. Semua warga kita sama-sama. Nggak usah lihat pandang, seragam, warna kulit, dari suku mana, agama apa. Semua saling bantu lah. Saling tolong-menolong. Agus pun meminta maaf kepada istri korban dan berpesan agar terus menjaga kesehatan keluarganya. Tim iNews melaporkan. Berjoget dengan biduan, Kepala Desa Grobogan, Jawa Tengah dapat teguran. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.